miliar rupiah untuk biaya penayangan iklan melalui 6 agensi. Wow. Penyidik KPK menemukan penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan. KPK mengungkapkan Yudi Renaldi dan Widi Hartoto dari BJB telah mengetahui dan menyetujui pengadaan jasa agensi ini sejak awal. Mereka juga diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agensi tertentu demi melancarkan praktik penyalahgunaan dana. Selain itu, terdapat selisih uang yang diterima agensi sebesar 222 miliar rupiah. Dana sebesar 222 miliar rupiah ini kemudian digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. Selisih angka doang ini. Selisih angka doang 222 miliar. Ini belum intinya gitu ya. Tak lama setelah penetapan 5 tersangka, dalam penyidikannya, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan kasus korupsi di BJB, merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Salah satunya, rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Ciumbu Leip, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dari sejumlah lokasi tersebut, KPK menyita deposito senilai 70 miliar rupiah, bunga mobil, motor, serta aset tanah dan bangunan. Dan rencananya, penyidik KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pekan ini terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. RK akan dimintai lagi klarifikasi atas keterangan saksi-saksi sebelumnya yang telah diperiksa tim penyidik KPK. Kena juga akhirnya. Tuh kan, ayo ya, ayo. Tenang aja Pak Deddy Mulyadi mah sudah dibuatin benteng pertahanan Takeshi. Ya cuman Takeshinya ini ada logo KPK gitu. Yang sibuk-sibuk teriak dana hibah ya. Akhirnya ya, apa sih namanya tuh, gua kayak ngelos dada gitu ya akhirnya gitu ya. Apa nih, ono deui kita sekak balik yuk Mang Ono tukang baso. Seru nih gas. Yang pertama KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua KDM marah-marah. Siapa yang marahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang punya. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Ada 3 hal yang saya soroti dalam kinerja Mang Ono sebagai anggota Dewan. 1. Mengemis-ngemis dana hibah ke KDM. 2. Memprovokasi warga untuk membenci KDM. 3. Nyinyir ke program dan kebijakan KDM. Jika kalian pejabat ingin terkenal seperti Mang Ono, maka senggollah KDM. Kayaknya ini Mang Ono sensi bener nih Pak ke konten-konten kreator dan para YouTuber. Mang Ono konten kreator dan YouTuber tuh followersnya banyak tuh, tidak seperti yang Mang Ono bilang. Ngandelinnya cuma nangis, ngasih duit dan marah-marah. Kagak. Banyak konten kreator dan para YouTuber tuh banyak followersnya tuh karena kreativitasnya masing-masing, sehingga followersnya banyak. Kayaknya Mang Ono sensi bener ini. Emang konten kreator dan para YouTuber itu pengennya Mang Ono tuh kayak gimana? Pengennya tuh ngasih dan ngeberitain kinerja baik soal Mang Ono gitu sebagai anggota Dewan. Ya, yang dilihat konten kreator dan para YouTuber tuh Mang Ono selalu nyinyir ke Kang Deddy Mulyadi. Jadi konten kreator dan para YouTuber tanpa disuruh juga pasti ngasih tahu ke masyarakat, memberitakan kinerja Mang Ono tuh yang buruk mulu. Makanya kalau pengen diberitain konten kreator dan para YouTuber soal kebaikan dan kinerja baik Mang Ono sebagai anggota Dewan, makanya jangan nyinyir mulu sama Kang Deddy Mulyadi. Ini mah kan nyinyir mulu, memprovokasi. Jadi tanpa disuruh, tanpa dibayar juga konten kreator dan para YouTuber tuh pasti ngasih tahu hal buruk, kinerja buruk Mang Ono sebagai anggota Dewan ke masyarakat. Kayaknya nih kalau Mang Ono kagak terima sama konten kreator, para YouTuber yang selalu memberitakan Mang Ono kinerja Mang Ono jelek, Mang Ono sewa buzzer, bayar tuh 3 triliun seperti dana hibah yang Mang Ono inginkan terus ke KDM. Aduh, berat lawan netizen Jabar. Salut aing mah teh beneran.